przepraszam cię. Mam ci nos. Cześć, Gosia. Seorang anak laki-laki menderita cerebral palsy dianggap cacat intelektual selama lebih dari 20 tahun. Film berdasarkan kisah nyata ini dimulai dengan sebuah adegan di sebuah komisi medis, di mana tokoh utama, Matteo, yang menderita cerebral palsy dibawa di kursi roda. Karena kondisinya, ia bahkan tidak dapat berbicara. Kembali ke tahun 1987 ketika Matteo masih kecil, ia sedang bekerja dengan seorang dokter, menempatkan bentuk-bentuk ke dalam slot yang sesuai di dalam sebuah kotak. Dokter menyarankan bahwa anak laki-laki itu memiliki cacat intelektual, tetapi ibunya sangat tidak setuju. Dia percaya bahwa Matteo memahami segalanya dengan sempurna, tetapi dokter mengisyaratkan sebaliknya, membandingkan respons anak laki-laki itu dengan seekor anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya saat melihat makanan. Dokter mengusulkan untuk mengirim anak laki-laki itu ke lembaga khusus di mana para profesional dapat merawatnya, tetapi ibunya menolak. Di rumah, sang ibu mencoba untuk mengajari putranya berjalan, meskipun putrinya dan putra sulungnya berpikir itu tidak ada gunanya. Matteo bergerak di lantai dengan punggungnya dan bertemu ayahnya dan bermain dengannya dengan putus asa. Orang tua itu menyewa spesialis untuk membantu putra mereka. Namun setelah beberapa sesi, spesialis mengakui bahwa usaha mereka nihil. Tidak ada cara untuk membantu anak laki-laki itu. Mereka bahkan menolak pembayaran untuk kunjungan terakhir. Kemudian sang ibu berjalan dengan Matteo di luar, mengakui bahwa semua usahanya tampak sia-sia. Tetapi Matteo mencoba untuk mengkomunikasikan sesuatu padanya, memaksanya untuk menebak maksudnya. Hambatan komunikasi ini membuatnya sedih dan kelelahan. Dia lalu mendorongnya pulang. Di sepanjang jalan, Matteo menjelaskan dengan suara di atas, betapa dia juga kesal dengan ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Di rumah, sang ayah berinteraksi dengan Matteo, mengajarinya untuk memukul meja dengan tinjunya seperti pria sejati. Suara anak laki-laki itu menyatakan bahwa sejak saat itu dia bertekad untuk belajar sebanyak yang dia bisa. Anak laki-laki itu merangkak di lantai mengarah ke ibunya. Ia lalu menjemputnya dan dia mengabaikan putrinya yang membutuhkannya. Setelah makan siang, Matteo duduk di ambang jendela, menyaksikan kehidupan para tetangga di gedung seberang. Begitulah cara dia belajar tentang interaksi sosial. Suatu hari, keluarga Matteo menerima sebuah paket dari seorang paman di Jerman. Di antara hadiah-hadiah, di bagian bawah kotak mereka menemukan telur berbulu aneh. Ternyata itu adalah sebuah kelapa. Sang ayah mencoba membukanya dan keluarga dengan penuh semangat menyaksikannya. Matteo belajar pelajaran tentang ketekunan dari ini. Selain itu, dia mengamati tamu ibunya saat mereka datang untuk mencoba gaun baru. Suatu hari ketika Matteo sedang menonton program tentang luar angkasa, saudara perempuannya Matilda mematikan TV yang membuatnya marah. Sang ibu memperhatikan gerakannya yang gelisah dan menyalakan kembali program itu. Meskipun gadis itu berkomentar bahwa saudara laki-lakinya tidak mengerti apa-apa, sementara itu Matilda bertanya di mana jepit rambutnya. Matteo merangkak menuju sofa sambil membuat suara-suara. Keluarga mencoba menenangkannya, tetapi dia mencoba untuk menarik perhatian ke jepit rambut yang terguling di bawah sofa, meskipun tidak berhasil mengarahkan mereka. Mateusz! Mateusz, no proszę. Już, kochanie, już. Pada tahun 1989, sang ayah menunjukkan kepada Matteo langit malam melalui jendela. Ia berbicara tentang bintang-bintang. Keesokannya, dengan suara di atas, Matteo bertanya-tanya apa yang sedang dikerjakan ayahnya. Ayahnya membuatkannya kursi roda baru dari bahan-bahan seadanya, seperti tempat tidur lipat yang dipotong, dan memberikannya kepada Matteo. Kemudian saat merayakan pemilihan Demokrat pertama Polandia dan pembebasan dari kekuasaan sosialis, sang ayah pergi ke toko, seolah-olah untuk membeli kunci pintu baru. Namun dia pulang larut malam dalam keadaan mabuk memanjat ke balkon. Dia mengetuk jendela untuk mendapatkan perhatian Matteo tepat pada waktunya perayaan dan meluncurkan kembang api ke langit. Saat anak laki-laki itu melihat bintang-bintang yang meledak, ayahnya jatuh dari balkon dan meninggal. Matteo ditinggalkan dengan nasihat ayahnya untuk tidak pernah menyerah. Nah, pizza.
Maju cepat ke tahun 1998, Matteo yang sudah dewasa masih merangkak ke ambang jendela untuk menatap bintang-bintang dan gadis tetangga, Anka, yang ibunya sangat ramah sehingga dia mengundang pria yang berbeda setiap malam. Kakak perempuan Matteo, Matilda, juga mencari seorang suami dan kadang-kadang membawa anak laki-laki ke apartemen mereka. Tidak nyaman dengan Matteo, mereka mendorong ke ruangan lain, namun erangan mereka masih bisa terdengar jelas melalui pintu yang tertutup. Suatu hari kakak laki-laki Matteo membawanya keluar ke halaman. Dia meninggalkan kursi roda di dekat bangku tempat Anka duduk. Matteo menarik perhatiannya dengan gerakannya dan dia berbicara kepadanya. Mereka menjadi teman yang awalnya duduk di bangku dengan sebuah buku berubah menjadi jalan-jalan. Anka mendorong Matteo di kursi roda yang dibuat ayahnya sejak lama dan mereka bahkan mengunjungi kebun binatang bersama. Dan di cermin fun house Matteo memperhatikan memar di paha Anka. Suatu ketika, Matteo duduk di ambang jendela. Dia melihat temannya membela ibunya dari pacar ibunya dan dirinya telah dipukul. Mencoba melakukan sesuatu, dia melemparkan pot bunga keluar jendela yang ditujukan pada pria asing itu saat lewat. Di lain waktu, Matteo melihat pria asing tersebut bersepeda melewatinya. Matteo melemparkan tanah ke arahnya dan pria itu bertanya mengapa dia melakukannya. Orang itu kemudian mulai mengejek anak laki-laki cacat itu. Tangisan Matteo menarik perhatian polisi setempat, mantan teman mendiang ayahnya. Pria agresif itu menyerang petugas dan kemudian ditangkap. Czy ja ci coś zrobiłem? Dokument. Nie, odejdź ode mnie. Malamnya dari jendelanya, Matteo memperhatikan saat Anka dan ibunya mengemasi barang-barang mereka. Anka yang melihatnya berlari melintasi halaman untuk memberitahunya bahwa mereka akan pergi ke rumah neneknya, karena pacar ibunya yang kasar berakhir di penjara dan ibunya tidak punya alasan untuk tinggal. Saat Anka menjelaskan hal ini melalui pintu, Matteo merangkak menuju pintu keluar. Mereka saling memandang melalui celah di bagian bawah pintu. Matteo mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengeluarkannya, hanya erangan menyakitkan dari dadanya. Pada tahun 2000, saudara laki-laki Matteo yang bertugas di Angkatan Laut pulang cuti. Saat itu Matilda sudah menikah dan mereka semua berkumpul di meja minum untuk merayakan reuni. Mereka membahas bagaimana hidup bersama di apartemen yang sama. Matilda mengajukan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan Matteo ketika ibu mereka tidak ada lagi. Dia tidak bersemangat untuk mengambil tanggung jawab merawatnya. Matteo terus menghabiskan waktunya di ambang jendela mengamati kehidupan di halaman. Suatu hari, saat upaya untuk mengangkat Matteo ke kursi rodanya, ibunya jatuh ke lantai yang menandai berakhirnya kehidupan Matteo yang riang. Karena ibunya dirawat, kakaknya dan suaminya membawanya ke fasilitas perawatan khusus yang sudah penuh sesak dengan pasien yang menderita berbagai kondisi. Ketika dia tiba di bangsal, penghuni datang menemuinya. Matteo secara bertahap beradaptasi dengan institusi tersebut, berharap ibunya akan datang untuk menjemputnya kembali. Kehidupan di fasilitas perawatan terus berlanjut, tetapi Matteo merasa tidak pada tempatnya. Tempat itu sepertinya bukan untuknya. Suatu hari, ibunya mengunjunginya setelah keluar dari rumah sakit. Dia ragu-ragu di pintu bangsalnya sebelum akhirnya masuk. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersamanya, dia bersiap untuk pergi mengejar kereta. Dia berjanji untuk mengunjunginya pada hari Senin, menyadari bahwa dia telah ditinggalkan. Matteo secara bertahap jatuh ke dalam depresi meskipun staf merawatnya. Keadaan berubah ketika seorang gadis sukarelawan baru muncul. Pemandangan dadanya membawa sedikit penghibur bagi Matteo. Ibu Matteo melanjutkan untuk mengunjunginya. Dia juga menceritakan tentang kehidupan saudara laki-laki dan perempuannya. Namun meskipun ibunya mengunjunginya, Matteo menyimpan dendam terhadapnya karena meninggalkannya di tempat itu yang diliputi emosi. Dia bahkan jatuh dari kursi rodanya. Setelah kejadian ini, dia ditempatkan sementara di ruang berlapis dan diberi helm tinju untuk mencegahnya secara tidak sengaja melukai kepalanya. Depresi Matteo menjadi-jadi. Dia menggigit bibirnya sampai berdarah saat diberi makan posisi berbaring. Alih-alih mengubah posisinya menjadi duduk, para dokter menahannya di kursi gigi dan menggertakkan giginya. Dalam perjalanan kembali dari prosedur yang dipermalukan dan tertekan, Matteo memanfaatkan momen ketika pengasuhnya menjauh. Dia menggulingkan kursi rodanya ke tangga dan jatuh dari sana.
mengingat kata-kata ayahnya bahwa terkadang ketika Anda tidak tahan lagi Anda harus membanting tangan Anda di atas meja. Pada akhir tahun itu seorang petugas membawa relawan baru, Magda, ke bangsal Matteo. Ini adalah ujian untuk membiarkan dia melihat apa yang dia hadapi dan memutuskan apakah dia ingin berhenti memandanginya. Matteo merenungkan bahwa mungkin payudara bukanlah hal terpenting tentang seorang wanita. Magda merawat Matteo dan memperhatikan bahwa dia bereaksi terhadap kata-katanya. Suatu hari dia memainkan musik di bangsal dan menari menjelaskan bahwa ini adalah cara dia mengatasi pikiran berat dan petugas memergokinya. Magda berpendapat bahwa Matteo mengerti apa yang dia katakan meskipun petugas tetap skeptis. Saat ketika mandi, Matteo bereaksi terhadap majalah di tangan seorang perawat laki-laki yang Magda perhatikan. Pada ulang tahun Matteo yang ke-25, ibunya datang membawa kue ketika Magda tiba dia meminta izin untuk membawa Matteo jalan-jalan di luar. Kemudian setelahnya Magda mengunjungi bangsal Matteo saat larut malam. Dia memiliki hadiah untuknya. Dia membawa majalah, mencatat minatnya pada itu dan kemudian setelah mengkonfirmasi reaksinya dia melepas pakaiannya sehingga dia bisa menyentuhnya. Suatu waktu dia membawa Matteo ke makan malam Natal di sebuah restoran tempat ayah dan ibu tirinya dan para tamu berkumpul. Kehadiran Matteo di kursi roda sedikit meredam suasana. Tetapi Magda mengangkat Matteo dengan memperkenalkannya sebagai tunangannya dan menciumnya. Sementara para tamu dengan canggung mengalihkan pandangan mereka dan ayahnya melihat dengan ketidaksetujuan. Magda menawarkan Matteo seteguk dari gelasnya. Tindakannya bagaimanapun terungkap sebagai tindakan pembangkangan terhadap ayahnya yang menikah lagi setelah kematian ibunya. Menurutnya tahun lalu dia membawa seorang gelandangan untuk makan malam. Tahun ini seorang pria cacat yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Menyadari bahwa dia telah digunakan, Matteo jatuh dari kursi rodanya, menumpahkan gelas ke meja. Magda tidak punya pilihan selain kembali ke rumah fasilitas perawatan. Matteo duduk di kursi rodanya seperti biasa menatap keluar jendela ketika petugas datang untuk memberitahunya bahwa Magda telah berhenti. Tampaknya dia telah mencapai tujuannya yang dia miliki sebagai sukarelawan. Memahami bahwa dia telah ditinggalkan dan dieksploitasi, Matteo mendengarkan musik dan memaksakan diri untuk tersenyum untuk menahan air mata. Selama kunjungan berikutnya, ibunya menceritakan bahwa saudara laki-lakinya masih bekerja sebagai pelaut, dan saudara perempuannya telah ditinggal oleh suaminya. Sekarang ia membesarkan 2 anak sendirian. Pada titik ini Matteo hancur dan mulai menangis. Ibunya tidak mengerti alasan sebenarnya di balik kesedihannya tetapi melakukan yang terbaik untuk menghiburnya. Pada musim semi tahun 2008, pertunjukan teater di luar ruangan diselenggarakan untuk penghuni fasilitas. Setelah pertunjukan, selama pijat terapi, Matteo memperhatikan seorang wanita tua, Nyonya Jola, yang mengajar individu cacat untuk berkomunikasi menggunakan sistem tanda-tanda berbaring dan telentang. Dia mencoba segala cara yang tersedia untuk mendapatkan perhatiannya, dan akhirnya dia berbicara kepadanya dan menenangkannya. Nyonya Jola mengembangkan sistem komunikasi untuk Matteo berdasarkan tanda-tanda dan kedipan. Kemajuan dan responsnya mengejutkan staf medis yang sebelumnya berasumsi bahwa dia cacat intelektual. Tak lama kemudian Nyonya Jola mengundang ibu dan saudara perempuan Matteo untuk mengajari mereka cara berkomunikasi dengannya. Hal pertama yang dia komunikasikan menggunakan bagan adalah satu frasa. Sejak saat itu kehidupan Matteo berubah. Seorang dokter gigi membuat prostesis untuk menggantikan giginya yang terkikis. Dia dipindahkan ke ruang pribadi yang dirancang untuk mengakomodasi preferensinya. Dia juga menerima kursi roda bermotor yang dapat dia kendalikan secara mandiri. Pada tahun 2010, Matteo dikunjungi oleh seorang jurnalis yang ingin menulis artikel tentangnya. Dia juga diperkenalkan ke internet dan komputer yang memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan orang-orang lebih luas. Suatu hari saudara perempuan Matteo membawanya pulang untuk bertemu keponakannya dan menghabiskan waktu dengan saudara laki-laki mereka yang pulang cuti. Malam itu dia duduk dengan keponakannya di dekat jendela, menatap bintang-bintang seperti yang pernah dia lakukan dengan ayahnya. Selama kunjungan berikutnya, ibunya mengetahui dari staf bahwa artikel Matteo telah dibaca oleh administrasi karena dia tidak cacat intelektual. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di fasilitas.
Mereka bermaksud untuk memindahkannya ke fasilitas lain. Ketika ibunya memberitahu Matteo, dia tidak senang dengan gagasan untuk memindahkannya. Film kembali ke adegan pembuka di mana Matteo dibawa ke hadapan komisi. Namun dia tidak ingin menunjukkan bahwa dia mampu, jadi dia berpura-pura berperilaku tidak pantas saat Nyonya Jola mulai mendorongnya keluar dari ruangan. Dia tiba-tiba melompat keluar dari kursi roda dan merangkak kembali ke komisi sambil membalikkan badan. Dia bangkit berdiri dengan susah payah dan berjalan ke meja sendiri. Di adegan berikutnya Nyonya Jola terlihat mendorong Matteo melalui lorong-lorong fasilitas untuk menyapa penyandang cacat intelektual tempat dia menghabiskan beberapa tahun terakhir. Adegan terakhir menunjukkan Matteo di kamar pribadinya, menggerakkan kursi roda bermotornya ke arah teleskop. Film berakhir saat Matteo menoleh ke arah kamera menatap langsung ke mata penonton. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video rekap alur film lainnya.